Kita awali dulu perbincangan kita dengan keberkahan pagi. Keberkahan pagi itu tuh ideal memang harus dijemput ya. Dijemput artinya diintai-intai begitu ya. Nah artinya salah kalau seandainya seseorang itu terbangun ternyata udah jam 6 subuh atau udah lewat subuh, walaupun lewatnya sedikit begitu ya. Tapi menjemput keberkahan pagi itu tuh idealnya memang sebelum subuh masuk ya, gitu ya. Menjemput keberkahan pagi ya. Dijaga ya. Dan sampai terlewat. Dijaga, ditunggu, kalau perlu diintai ya. Diintai. Ya. Orang yang seperti ini nih, setiap hari mereka menjalani kehidupan itu dengan penuh keberkahan, dengan cara mengawali subuhnya itu tuh dengan sebelum subuh. Jadi dijemputnya keberkahan subuh itu setiap hari. Iya ya Om. Iya benar-benar. Mungkin dia juga karena sudah paham nilainya. Iya, memang sehingga dia tuh udah siap-siap gitu. Sayang kalau dilihatkan gitu. Kalau kita misalnya diiming-iming besok pagi, kalau siapa yang bangun jam 5 dapat Mercedes misalnya. Mungkin dari malam dia nggak tidur kan? Atau bagi mahasiswa mungkin ya, yang sangat mengharapkan dapat laptop segala macamnya ya. Pasti dia udah bangun jauh sebelum subuh ya. Iya, begitu. Malam-malam nggak tidur semalaman. Udah kebayangkan gitu. Demi mengintai itu dia, mengintai laptop. Nah ini mengintai keberkahan subuh ya. Yang sunnahnya aja udah luar biasa. Khairun minad dunya wa ma fiha. Itu salat sunat 2 rakaat qabliyah aja tuh. Ya, apalagi yang wajibnya kan begitu. Walaupun yang sunat-sunat itu luar biasa dahsyatnya, tapi tetap belum bisa mengungguli yang wajib. Iya. Tetap belum bisa mengungguli yang wajib. Salat sunat 2 rakaat sebelum subuh, nah, keunggulannya itu tuh. Nah, tetapi tentu jauh lebih unggul yang wajibnya gitu. Salat rawatib juga seperti itu. Seperti salat sunat 2 rakaat sebelum zuhur. Sebelum zuhur kan membuka pintu langit, kata itu ya, dalam riwayat seperti itu, membuka pintu langit dengan hanya 2 rakaat sebelum zuhur tuh. Nah, tapi tentu tetap juga lebih unggul yang zuhurnya itu tuh ya. Bayangkan itu luar biasa ya. Setelah subuh lanjut lagi taklim. Ya, lanjut taklim. Nah, itu apalagi itu tuh ada apa tadi kita habisan tadi subuh ada beberapa orang pemuda, ada subhanallah, ada yang SMA, ada juga yang guru SD ku. Siapa nama itu tuh tadi tuh? Ada Ustaz Kendra ya. Nah, Kendra itu tuh salat apa itu namanya itu? Syuruk ya. Nah, syuruk itu yang nilainya seperti haji dan umroh tammah. Haji dan umroh sempurna. Aduh subhanallah. Orang daftar tunggu untuk berangkat haji aja udah babak belur ya katanya. Betul. Sampai apa itu namanya? Sampai ada terjadi gesekan, pertengkaran segala macamnya dengan pihak yang mengurusi masalah pemberangkatan ini. Bahkan dulu waktu masih kuliah Om, saya pernah tuh waktu masih kuliah ada teman di kampus itu membahas masalah skripsinya persoalan menyogok untuk berangkat haji. Ya, misalkan dia daftar tunggunya ada 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi, katakanlah seperti itu, kan menurut dia kan sangat jauh, sangat lama kan. Nah, dengan cara menyogok supaya dia bisa naik cepat, begitu kan. Nah, sampai ke situ dibahas ya. Nah, gitu. Bagaimana hukumnya? Nah, kita tuh ada 2, 3, 4 orang pemuda itu dengan lempangnya, ya dengan lempangnya ini udah berhaji, sempurna lagi malah kata Nabi kan. Benar-benar. Jadi kita apa itu namanya? Cerdik dan cerdas itu ya. Ada aktivitas yang enteng-enteng saja, tapi dampaknya luar biasa ya. Kenapa nggak diambil ya? Iya, kenapa nggak diambil sesuai dengan situasi kita ketika itu. Nah, mungkin dengan perbandingan tadi ya, kalau ngantri 10 tahun, ada pergesekan, sampai ada kepikiran nyogok. Ya begitu.
kan Sementara ini lempang lempang aja santai 2 rakaat. Sudah itu sarapan lagi. Sarapan. Masya Allah. Ayo sini makan. Udah disiapin sama ibu-ibu. Benar-benar, Masya Allah. iya tadi itu tuh saya perhatikan itu tuh. Saya juga tertariknya beberapa hari ini ada apa? Kami kan mendaftar untuk ke Tanah Suci kan Maret 2015 Om. Nah, jadi ketika pertama kali mendaftar tuh saya, istri dengan mertua kan. Nah diinformasikan jadwal keberangkatan 2024. 2024. Ketika itu kan dianggap lama tuh. Nah memang lama. Ini aja udah dua kali undur gitu kan. Nah, sampai istri menawarkan bagaimana kalau yang amak berangkat umrah kan gitu ya, karena saking inginnya kan begitu kan. Nah, jadi kepikir yang seperti itu tuh, sempat bincang-bincang dengan Pak Tamsil itu kan, Pak Tamsil, Iya. ya, Syekh Kabir, tetangga kita yang soleh ya, calon penghuni surga, amin, amin, ya. Dia bilang begitu tuh, dia kan termasuk rajin tuh, salat sunat syuruk tuh. Tapi bincang-bincang dengan dia di mana tuh? Di Masjid Hubul Islah. Sempurna aku begitu sempurna. Sampai 3 kali Nabi aminnya begitu. Jadi ganjarannya haji dan umrah itu sempurna kan. Berarti kita udah berhaji ya. Walaupun haji secara jasad fisik itu juga kita pikirkan juga ya. Tapi Kak, kondisi hari ini nih, gonjang-ganjing segala macam, corona, besok nih apalagi namanya begitu kan, tertunda lagi, tertunda terus kita kebur mati, tidak jadi ke Tanah Suci, tapi dengan apa itu namanya, yang ditawarkan Nabi itu tuh simpel, enteng, tapi nggak main-main, ya begitu, fantastis ya. Benar. Fantastis. Dan ada juga yang menyebutkan kalau memang orang itu serius mau berangkat ke Tanah Suci, pasti dia juga mengambil kesempatan yang ringan ini. Artinya sebelum berangkat haji secara fisik dia udah haji secara fadilah tadi kan, lewat sholat sunnah syuruk, sholat sunnah duha. Nah bicara masjid nih, masjid ini kan oleh Nabi sebagai sentral aktivitas, sebagai pusat kegiatan dinul Islam. Gimana kita sosial kemasyarakatan, kemasyarakatan sampai perang tadi kan. Strategi perang juga dibahas, pernah dibahas Nabi. Latihan memanah, latihan menombak, bergulat begitu. Di lingkungan. Yang penting jangan dijadikan pasar. Jangan jadikan pasar, ajang jual beli. Dan jangan dijadikan tempat sengaja dijadikan tempat bermain-main. Kan kalau tempat yang melalaikan. Membawa anak ke masjid itu tidak jadi masalah dalam rangka membiasakan. Tetapi sengaja ibu-ibu, bapak-bapak membawa anak supaya anaknya bisa bermain-main di dalam masjid, ya dijadikan tempat playgroup ya. Itu yang dihindari ya. Dari awal niatnya memang dari rumah Jadi semua persoalan keumatan memang dibahas di masjid, betul-betul dijadikan sentral Om ya. Tentang ekonomi, ya semuanya ya. Ekonomi, strategi perang, ibadah apalagi. Dan semua itu dalam rangka ibadah kan gitu. Iya semuanya dalam rangka mengembangkan ekonomi dalam ibadah, mengembangkan pendidikan dalam rangka ibadah. Tapi hari ini hanya ibadah mahdoh itu pun segelintir yang ke masjid kan gitu kan. Apalagi kalau kita gimana kita mau bawa ini menjadi lebih luas, menjadi sentral kan. Jadi memang harus dijadikan masjid ini punya daya pikat yang luar biasa ya. Sehingga tentu pengurusnya harus kreatif, harus orang yang pandai ya, harus orang yang berkarakter apa ya, boleh dikatakan berkarakter bisnis dalam artian
bagaimana orang-orang melirik masjid dengan segala bentuk trik-trik yang dijalankan oleh Oleh pengurus, pebisnis. sehingga masjid itu menjadi sesuatu yang sangat diminati gitu. Kalau dulu kan surau-surau itu tuh dijadikan tempat juga latihan bela diri, kan gitu kan. Latihan randai. Iya, kenapa tidak hari ini kan tidak mesti harus di dalam masjid bela diri, di perkadang masjid. Pokoknya teroptimal ya, masjid tadi. Teroptimal. Berimarah dengan begitu, pendekatan bisnis ya. Tadi kan karakter yang bisa jadi juga begitu. Yang penting itu tadi tuh jangan berbisnisnya. Maksudnya bukan dibisniskan ya. Di dalam masjid. Tidak dijadikan seperti pasar masjid itu. Yang penting kan. Ya kan pendekatan bisnis itu gimana produk dia diminati orang kan gitu maksudnya kan. Ya. Jadi dalam hal ini produk kita masjid, gimana masjid ini orang suka ke masjid, orang punya terikat hatinya ke masjid, bikin kegiatan di masjid. Kalau masjid kita ini, masjid tercinta kita ini, sepertinya menurut Om Rian gimana tuh? Pengimarahannya ini udah cukup luar biasa masjid kita ini. Kalau dibanding masjid-masjid yang lain ya ada plus minus. Ada sekali seminggu, ada setelah sholat subuh, ceramah segala macamnya, kemudian ada sarapan subuh. Berkahnya luar biasa. Ada ATM beras. Ya, ada disediakan kopi teh gratis. Iya bener. Buat musafir. Buat semua. Tapi yang sangat menikmati orang mukim ya. Iya. Seperti kita ini orang mukim. Silakan. Jarang orang musafir datang mampir, kecuali kalau seperti masjid yang di Padang Panjang tuh kan. Nah, kan ada disediakan begitu. Teh, kopi gratis untuk musafir gitu. Dan itu emang dimanfaatkan kebanyakan oleh orang musafir, termasuk saya. Berapa kali dia berangkat sebelum subuh dari Pariaman mau ke Batu Sangkar kan pas azan subuh, sholat di situ. Setelah itu ngopi dulu dengan ada beberapa saudara kita yang ada di situ, sempat yang jamaah tabligh yang hobi beriktikaf ya. Nah, sudah ngopi kami di situ. Ya. Ngopi coffee morning ngopi pagi ya. Gratis. Kan asik gitu. Tapi masjid kita ini lebih banyak dimanfaatkan oleh jamaah mukim. Karena posisinya memang nggak di pinggir jalan. Nggak di pinggir jalan. Itu juga nggak jadi masalah. Nggak masalah. Dan kan itu sudah memberikan energi minuman kepada musafir kan gitu. Nah, kalau menurut Om Rian, apa yang bisa masjid kita ini di samping yang seperti ini, apalagi yang bisa di pengimarahannya itu tuh benar-benar. Kalau saya ngelihat menggigit kegiatan-kegiatan anak muda, karena selain dia punya energi besar, dan dialah yang nanti meneruskan gitu. Ya, harus kalau dia nggak dipupuk dari sekarang, besok habis, kan? Nah, anak muda nih perlu difasilitasi lah. Tapi kabarnya yoga. Oh iya. Yoga ngajar bela diri ya, silat ya. Nah, banyak program anak muda sekarang. Kita kadang nggak monitor, banyak sekali. Ada pelajaran adat. Harusnya pengurus masjid itu tuh sempat maksudnya adalah memberikan perhatian juga kepada kegiatan yang seperti perhatian itu. Lebih gitu ya. Ini kan perkara masjid ini kan cukup luas nih. Kadang sore-sore main bulu tangkis. Nah, kan termasuk bela diri nih, sangat efektif. Bulu tangkis, apalagi macam-macam bisa di ini. Yang terakhir itu seperti studi tour, wisata ke Batu Batika, bawa anak-anak yang TPA, belajar sejarah. Malam-malam mereka ini ngaji Iqra, anak muda juga yang ada mahasiswa YN yang magang PKL dibawa kemari. Kan lah udah lumayan bagus lah ya. Mungkin dari beberapa kawan-kawan masjid lain menyebut seperti remaja Masjid Raya aktif gitu ya. Udah bagus ya. Tapi memang masih bisa ditingkatkan lagi.
Atau apa ya? Umpamanya beberapa hari ini pengurus masjid atau kita mungkin ya nggak jadi masalah kalau kita lacak di internet, YouTube gitu ya. Kita kira masjid-masjid atau rumah-rumah ibadah katakanlah se-Indonesia yang optimalisasi peran masjid itu betul-betul luar biasa kita lihat gitu ya. Kan kita bisa klik gitu. Bisa. Bisa Jogokarian ya, Masjid Jogokarian. Bisa kita cari. Ada itu tuh masjid mana itu tuh? Memang program mereka bagaimana kas masjid itu Kosong. setiap bulan habis terus ya. Jogokarian. Dalam arti kata memang berkegiatan begitu ya. Nah, jadi nggak numpuk, nggak diam aja gitu. Tapi itu kan kalau seperti itu artinya uang masuk lancar begitu kan. Iya. Nah kita sepertinya belum bisa untuk itu ya, karena entah itu masih dalam rangka membangun untuk ya, persiapan setiap tahun kan ada semacam apa itu namanya, bantuan untuk anak yatim gitu ya. Iya. Nah, kalau setiap bulan dihabiskan lagi bagaimana untuk anak yatim di akhir setiap tahun itu dan ya. Jadi bagaimana menurut standar lokal itu juga, mungkin tapi ya sekalipun seperti itu mungkin sangat bagus juga untuk melihat masjid-masjid yang punya kegiatan-kegiatan yang luar biasa itu tuh, sehingga apa itu namanya, jamaahnya itu memang ya sudah ngarah ke sana kan. Pernah Ustadz Irwandi studi banding kan kemana tuh? ke Masjid Jogokarian yang kasnya nol tadi itu iya. sama Ustadz Khairul Anwar tadi yang kenapa tidak bisa di ke sana udah ngarahnya. Kayak ATM beras itu kan salah satu ide yang ada di sana. Jadi kalau di sana itu sudah pakai kartu. Jadi betul-betul kayak ATM. Jadi masukin kartu, ambil berapa liter atau berapa kilo. Kalau ini kan belum ada mesinnya, masih manual pakai ember gitu kan, gentong. Ya tapi udah ke sana. Memang ngarahnya ya. Sedikit banyak menginspirasi musik kita juga lah. Ya, luar biasa. Yang pelan-pelan beras rangsur ya. Syai'in bian surin di wala tagopo-gopo ya. Dan jumlah jamaah kan memang nampaknya lebih banyak dari sebelum-sebelumnya. Jumat sehari silam kan Jumat ya. Habis salam kanan kiri saya perhatikan itu jamaah masjid betah duduk gitu. Mereka hampir nyaris tidak ada yang berdiri langsung pergi keluar. Masih ya. Mungkin karena akhir-akhir ini banyak kejadian-kejadian musibah. Benar-benar kemarin yang mendadak segala macam. Benar. Itu udah sekian menit Om. Saya tunggu tuh. Masih ya. Masih betah jamaah itu. Yang muda, yang tua apalagi gitu ya. Nah, betah duduk berzikir segala macamnya. Kemudian lantas salat sunat itu udah luar biasa ya. Dan subuh pun di masjid kita ini itu 2 saf itu. Iya. Jarang yang 1 saf, selalu 2 saf gitu ya. Paling tidak kan. Saf itu dari ujung sampai ujung kan panjang tuh. Udah luar biasa masjid kita ini. Jadi sudah banyak ada kesadaran dari masyarakat kita tentang keberkahan pagi itu ya, sholat berjamaah itu bagaimana gitu. Kalau masalah sholat berjamaah itu tuh, tapi saya jadi ingat seperti ini Om. Rasulullah kan mewanti-wanti nilai-nilai yang ada di dalam sholat berjamaah itu diterapkan ke dalam kehidupan sosial, diwanti-wanti itu tuh. Jadi kalau kita perhatikan sholat berjamaah itu tuh ada imam, ada makmum. Imam itu tuh yang namanya imam tidak diangkat tentu untuk ditaati. Nah, imam yang ditaati itu tentu imam yang memang orientasinya ya ke kiblat, ke Allah, ke yang benar kan gitu kan. Jadi ketika imam mengumandai itu takbir Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar juga yang ikut. Nggak ngambil cara yang lain gitu ya. Nah, karena ya memang seperti itu yang digaris bawahi. Kalau seandainya si imam
mengemandi untuk ruku, makmum sujud, nah ini Iya benar-benar. tidak berjamaah namanya. Iya. Sementara keberkahan jamaah itu kalau sendiri hanya sekian, nah berjamaah 25, 27 derajat. banyak gitu kan. Ya, kan hanya beberapa menit cuma. Iya. Tapi bonusnya luar biasa itu. Kelebihannya luar biasa sekali itu. Dan yang menjadi imam juga memang pilihan. Maksudnya Iya. maksudnya yang Tidak sembarangan yang begitu ya. yang Begitu. terbaik. Yang umurnya lebih yang lebih paham dengan agama. Iya. Jadi kapasitasnya yang paling mumpuni. Ada lagi, jangan sampai imam itu untuk dilecehkan. Kalau imam untuk dilecehkan itu tuh imam mengomandoi untuk ruku, dia sujud. Iya, Akan nggak mengerti. Buat apa? Dia nggak mengerti berarti. Buat apa? Berjamaah. Berjamaah. Sementara, iya, ya itu tuh nilai-nilai yang seperti Dan itu. ada juga menarik nih, Pak. Ketika imam melakukan salah misalnya, iya, makmum tuh cukup menegur dengan subhanallah gitu. Iya, teguran itu luar biasa sekali, Ja. Jadi subhanallah, ada paham gitu. Interaksi itu tetap terjaga, sangat terjaga sekali. Jadi si imam tidak merasa dilecehkan, kan begitu. Kemudian dengan penuh apa itu dalam kehidupan mungkin dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang, memelihara kebersamaan berjamaah. Imamnya memperbaiki dirinya begitu ya. Oh iya, saya ditegur oleh makmum saya, harusnya saya ruku ya lagi. Kan, makanya nggak perlu makmum tuh demo gelar poster kan? Nggak perlu. Cukup subhanallah. Subhanallah. Kadang nih kan imam-imam di masyarakat nih udah kita teriak-teriak kan, bukan subhanallah lagi kan? Masih juga ngotot juga ya kesalahannya diteruskan gitu. Ada imam kok kata begitu. Ada pemimpin kalian kok udah subhanallah gitu kan. Subhanallah. Masih dikiranya subhanallah bagus gitu. Ternyata enggak. Ini berarti dia nggak paham juga kan. Ini imam yang nggak tahu diri ya. Berarti antara makmum dan imam harus saling memahami posisi. Memang harus seperti itu. Jadi bukan berjamaah namanya apabila makmum itu mendahului imamnya dalam gerakan-gerakannya, dan bukan berjamaah namanya apabila si imam ditegur dengan aturan-aturan yang syar'i, aturan-aturan yang luar biasa tadi, dan dia tahu dia ditegur, dan malah kalau perlu dia ketika ruku dia lihat ada jamaahnya, seharusnya bukan ruku, jamaahnya menunggu sujud begitu kan. Nah, artinya dia harus sadar bahwa seharusnya sujud lagi gitu kan. Tapi dia masih itu dia harus memperbaiki itu. Dia harus lakukan sesuatu yang memang dalam koridor berjamaah tadi. Kalau untuk menyemarakkan lagi, kira-kira masjid perlu nggak bekerja sama, berkoordinasi dengan instansi pemerintahan atau instansi adat, ya kan? Misal dalam rangka lebih menyemarakkan masjid, musyawarah masyarakat diadakan di masjid, mengundang wali nagari, camat misalnya kan, musyawarah akbar misalnya, untuk memikirkan bagaimana masyarakat di kecamatan atau di kenagarian. Bagus sebenarnya itu. Supaya semua pihak juga ikut andil memikirkan. Jamaah tuh jamaah yang sholat itu kan dari berbagai latar. Ada pegawai, ada pejabat, ada yang orang biasa saja, orang tua, jadi segala macam. Memang di cover itu di cover semua dalam konteks apalagi kapasitas masjid kan untuk menampung orang berkumpul kan. Kalau zaman corona ini kan 50%. Misalnya rapat di kantor camat atau jual negara kan ruangannya ya sedikit kan menampung. Nah, kalau di sini kan bisa luas gitu. Kita bisa social distancing. Ada mikrofon, ada sound system. Sudah cukup gitu kan fasilitas untuk melihat kondisi seperti ini. Tidak ada penghalangnya itu sama sekali, tidak ada penghalangnya. Yang menghalangi barangkali
keinginan ke situ ya. Iya. Keinginan benar. ke situ, pemahaman kita ke situ. Soalnya banyak kadang Lapang aspirasi luas. dari masyarakat yang tidak tersalurkan, tidak sampaikan. Kadang ya bisik-bisik aja kami, misalnya ada yang belum makan. Waktu musyawarah Ramadan kemarin kan, ada yang berbuka cuman pakai Indomie itu, diseduh pakai air panas di dalam plastiknya itu, diikat karet, dibiarin gitu. Itu untuk berbuka coba. Makanya anak-anak muda, waduh, menyampaikan itu kan, dibuatlah program berbagi takjil segala macam. Ya kadang kita ngerasa masyarakat sudah aman, makan semua gitu kan. Ternyata laporan masih ada. Masih ada ya. Dan terkadang di masjid inilah yang kayak gitu tuh masyarakat berani gitu kan mengungkapkan. Sebenarnya memang banyak yang harus Tinggal dibenahi, apa keinginan tadi ya. Iya, strong desire kita Iya, memang iya, ke situ ya. Juga melihat apa itu namanya, lokasi masjid, kapasitas tampungannya yang luar biasa. Tidak ada yang menghalangi yang seperti itu tuh. Tapi ya lebih dan kurang sudah dengan segala kelebihan kekurangan ya masjid kita nih ya. Iya. Kita Oke. Nah, kita berarti closing. Mudah-mudahan ke depan banyak lagi masukan dari jemaah, dari masyarakat, dari umat ke masjid kita untuk ke depan lebih baik lagi. Makasih, Pak Nazir. Yang pastinya masjid kita ini sudah sangat nyaman. Alhamdulillah. Gitu ya. Membuat betah. Alhamdulillah. Iya. Remaja-remajanya. Ayo kita ramaikan. Ayo kita ramaikan ke masjid ya. Ke masjid artinya apa itu namanya? Ke masjid artinya menang. Ya, dengan bonus al-falah. Dengan bonus-bonus dan segala keberkahan. Satu di masjid 27. Luar biasa. Padahal durasi waktunya sebentar. Hampir sama. Di rumah sekian menit, di masjid sekian menit juga, tapi keuntungannya beda. Bonusnya fantastis sekali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.